bawah naungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Kalimantan Timur, Agen Penggerak Transformasi Pendidikan Kaltim, menghadirkan Siniar Kreatif dalam perbincangan hangat, menggali dan berbagi ide inovatif dan inspiratif yang dikemas dalam podcast Siniar Agen Penggerak Sinar Kaltim. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam bahagia. Kembali bersama saya, host Rahman Halim, dan saya Sasmiati di kegiatan atau acara atau program Sinar Kaltim, Siniar Agen Penggerak Transformasi Pendidikan. Di podcast kali ini atau di Siniar kali ini kita akan bersama-sama dua narasumber lagi ya. Iya, betul. Nah, yang pertama ada Pak Suyudi. Ya, Pak Suyudi ini adalah Duta Teknologi Kemdikbud tahun 2017. Dan yang tidak asing lagi Pak Muhammad Yahya. Ya, beliau adalah Duta Teknologi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018. Nah, bersama beliau-beliau ini kita akan ngobrolin soal peluncuran pembatik dan Ki Hajar STEM 2024. Yeah. Temanya tahun ini adalah inovasi pembelajaran digital dalam kurikulum merdeka. Wah, keren banget ya. Kita mulai dari ini udah mulai berjalan pembatik dan STEM untuk siswa ya. Baik. Ketika mendengar kata pembatik itu yang di pikiran Bang bikin batik gitu atau TIK-nya itu ya. Baik. Supaya lebih jelas kita akan kupas tuntas ya dengan narasumber ya. Ke Pak Suyudi dulu. Pak Suyudi, ini tentang pembatik. Apa itu sih pembatik? Banyak orang yang salah kaprah. Iya. Dari tahun ke tahun ngapain sih guru-guru disuruh bikin batik gitu ya? Iya. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Moderator. Ya, jadi pembatik itu bukan berarti bahwa kita memakai baju batik atau membuat batik gitu ya. Tapi pembatik itu adalah merupakan singkatan. Ya, kepanjangannya adalah pembelajaran berbasis TIK. Ya, TIK itu singkatan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ya. Untuk pembatik, setiap tahun itu diselenggarakan, penyelenggaranya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang tahun ini dikomandani oleh BLPT bersama Pusdatin. Ya. Untuk apa sih pembatik itu? Jadi pembelajaran berbasis TIK ini adalah suatu program yang digagas oleh Pusdatin bersama BLPT di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang tujuannya nanti adalah menghasilkan insan-insan pendidikan yang melek TIK. Ya, jadi sesuai dengan zamannya. Ya, kita suka atau tidak suka, kita dihadapkan pada masalah TIK di zaman yang modern ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi nanti untuk pembelajaran berbasis TIK, nanti pesertanya ini adalah dari insan-insan pendidikan, mulai dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan, bahkan dari dinas pendidikan pun juga bisa ikut di kegiatan pembatik ini. Jadi itu. Selain pembatik tadi saya menyebutkan ada Ki Hajar STEM 2000. Iya, Ki Hajar. Kalau Ki Hajar ini ada pembatik, ada Ki Hajar. Kalau Ki Hajar yang kita tahu itu kan Ki Hajar Dewantara ya. Nah, oke. Kalau Ki Hajar ini nih apa maksudnya nih Pak Yahya? Silakan. Ki Hajar. Dulu awalnya kuis Ki Hajar ya. Kuis Dan Ki ini Hajar. keberadaan juga sudah lama juga ya. Sejak tahun berapa? Bahkan sebelum adanya pembatik 2018, di 2011 juga ada yang namanya kuis Ki Hajar yang dilakukan secara berjenjang. Dulu itu jenjangnya mulai dari kabupaten kota, kemudian provinsi dan pusat, dan dulu juga ada versi offline-nya. Nah, di tahun ini kegiatannya dikemas secara online ya. Jadi Ki Hajar STEM lebih lengkap namanya ya, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ya, ini sebuah program yang sejalan dengan program Merdeka Belajar. Kalau tadi untuk meningkatkan literasi gurunya itu melalui program pembatik yang sudah dijelaskan oleh Pak Suyudi. Nah, siswanya, bukan hanya gurunya, siswanya pun perlu ditingkatkan literasi melalui sebuah program yang namanya Ki Hajar STEM,
yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan 4C itu tadi. Apa itu 4C tadi? Ada critical thinking, jadi supaya siswa berpikir kritis ya, berpikir kritis, belajar dari situ. Kemudian ada communication, siswa mampu berkomunikasi dengan baik. Sekarang kan banyak anak-anak yang ketika disuruh menulis atau berbicara kan susah ya. Di situ ajangnya. Kemudian kolaboratif, nah, siswa harus bisa bekerja sama, nanti dicerminkan dari persyaratan. Jadi siswa itu nanti harus membentuk 3 tim gitu kan, bukan kerja individu. Maka itu ada kolaboratifnya dapat. Kemudian apalagi yang pertama tadi sudah communication, critical thinking. yang kedua adalah creativity. Kreatif. Ya, diharapkan siswa bisa menciptakan sebuah produk-produk tertentu yang mana produknya itu hasil dari permasalahan yang dihadapi di lingkungannya. Ada apa masalahnya? Ini perlu penyelesaiannya perlu dibagaimanakan. Nah, ini penyelesaiannya itu akan menjadi sebuah tantangan tersendiri nanti di program pembatik di level yang paling atas, nanti level 4. Iya. Artinya muridnya, siswanya ini dibekali loh, diberikan ruang untuk bersinergi, berkolaborasi di Ki Hajar STEM. Betul. Nah, gurunya ada programnya juga, begitu namanya pembatik. Tadi kan kita nanya tujuan dari Ki Hajar STEM tadi. Pembatik tujuan pembatik apa nih Pak Mas Yudi? Untuk tujuan pembatik, ya, terutama ini tenaga pendidik ya. Jadi itu tujuan pembatik ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dari pesertanya, terutama yang berkepentingan di sini adalah tenaga pendidik yaitu guru. Ya, di sini dengan adanya diterbitkannya platform Merdeka Mengajar, di mana di platform Merdeka Mengajar itu ada berbagai macam media-media pembelajaran yang di dalamnya, termasuk ada rumah belajar ya. Ya, jadi di situ nanti guru-guru ditekankan bisa memanfaatkan fitur-fitur pembelajaran yang ada di PMM. Dengan adanya itu, maka mau tidak mau guru tersebut harus punya kompetensi untuk memanfaatkan PMM tersebut. Dalam hal ini adalah TIK-nya ya. Kemudian selain itu juga diharapkan guru bisa menciptakan inovasi-inovasi di dalam pembelajaran ya. Dengan mengikuti pembatik ini, maka nanti lambat laun guru tersebut juga berinovasi, bisa berbagi dengan rekan sejawatnya atau dengan teman-teman guru yang lain ya. Jadi dari situ antara lain tujuan dari diselenggaranya pembatik. Baik. Seiring dengan perjalanan perkembangan teknologi pendidikan ya, dunia pendidikan ini kan berjalan terus dari tahun ke tahun. Sejak tahun 2017 ya pembatik itu ada hadir. Terus bagaimana pelaksanaan atau gambaran pelaksanaan tahun ini Pak, tahun 2024 atau dari tahun ke tahun Bapak melihat? Pembatik ini diawali di tahun 2017. Setiap tahun diselenggarakan pembatik, cuma pola-polanya saja yang agak berbeda. Kalau 2017 kemarin seangkatan saya itu syarat untuk mengikutinya adalah bisa TIK. Syaratnya itu aja. Ya, dari beberapa sekolah yang dipilih dikumpulkan jadi satu. Kebetulan penyelenggaraan langsung kalau sekarang di level 3. Dulu itu yang bisa TIK diundang langsung 30 orang per provinsi dikumpulkan jadi satu. Langsung level 3. Iya, langsung level 3 pada saat itu. Tapi tugas-tugasnya sama dengan yang ada di pembatik yang dilaksanakan sekarang. Jadi ada literasi, ada implementasi, ada kreasi, dan ada berbagi sama. Ya. Jadi yang penyelenggaraan di 2017 seperti itu. Untuk yang khusus dari tahun-tahun berikutnya 18, 19 sampai 24 ya. Ini untuk tahun 2024 ini diharapkan pesertanya membludak. Saat ini yang sudah tercatat 100 ribuan yang sudah daftar ya. 1.600 sekian Kaltim. Ya, untuk seluruh Indonesia yang sudah terdaftar 100.000 lebih. Untuk Kaltim 1.600-an sekian. Ya, itu seluruh Kaltim ya.
Ya, sementara kita masih kalah jauh dengan provinsi Sulawesi Selatan. Ya, Sulawesi Selatan itu sekarang sudah 47.000. Ya, 47.000. Jadi luar biasa. Ya, saat itu yang terbanyak adalah Sulawesi Selatan. Jadi gambarannya seperti itu untuk peserta pembadiknya. Oke, menarik ya. Tentunya untuk mengikuti kegiatan ini ada syarat-syaratnya ya. Nah, kalau untuk syaratnya sendiri dari pembatik dan Ki Hajar ini seperti apa, Kak? Ya, dari pembatik dulu atau geser dari mana nih? Oke, dari Ki Hajar dulu deh. Ki Hajar dulu gitu ya. Ki Hajar dulu boleh. Syaratnya apa ini? Ya, Ki Hajar ini diikuti oleh peserta mulai jenjang SD, SMP, SMK maupun SMA, tidak termasuk PAUD dan SLB memang, tidak termasuk PAUD dan SLB. Pertama, yang kedua adalah ya tentunya masih aktif belajar dan memiliki akun belajar ID. Ya. Ini ya, harus ada akun belajarnya. Di sekolah masih banyak kurang diajukan ya, jadi perlu diajukan dari kita. Itu aja persyaratannya. Aktif dan punya akun belajar. Akun belajar ID. Oke, sangat mudah ya, nggak butuh macam-macam, nggak butuh akte, nggak perlu bayar ya. Nggak perlu bayar. Gimana kalau dengan pembatik, Kak? Ya, untuk pembatik syarat utamanya harus punya akun belajar.id dan sudah diaktifasi. Itu syarat utama. Ya, baik untuk guru, kemudian guru itu tenaga pendidik ya, kemudian tenaga pendidikan, tenaga pendidikan itu juga boleh ikut dinas pendidikan, termasuk jajaran unit-unit di bawahnya. Pengawas juga boleh. Termasuk pengawas, BPMP juga boleh ikut kayaknya kalau punya akun belajar.id. Itu syarat utamanya. Tidak perlu ini ya, share ke 5 grup begitu, nggak perlu. Dan gratis ya. Iya, tidak perlu share ke 5 grup nanti baru ini dapat. Jadi syarat utamanya itu. Ya. Selain syarat utamanya itu tentunya ya boleh diikuti seperti tadi ya, tenaga pendidikan boleh dari sekolah negeri, sekolah swasta, ya dari yayasan juga boleh. Yang jelas ada level-levelnya nih ya, ada level 1 itu tadi literasi, level 2 implementasi, level 3 kreasi, level 4 berkolaborasi atau berbagi ya. Nah ini mungkin para insan pendidik yang belum pernah mengikuti pembatik juga pengen tahu itu seperti apa sih, apakah semacam pelatihan atau semacam kayak apa bentuknya kuis tadi ya, kuis ya level-levelnya nih. Kalau level makanan kan ada yang pedesnya level 1, 2, 4 pedes gitu. Gimana Pak Suyiri? Ya, untuk level-level kegiatan pembatik ini ada untuk tahap-tahapannya ya. Itu ada 4 tahap atau 4 level. Yang pertama adalah literasi. Level yang kedua adalah implementasi. Level ketiga adalah kreasi, dan level keempat adalah berbagi dan berkolaborasi. Untuk literasi berarti nanti kegiatannya hanya ini yang paling mudah ini, yaitu cuma membaca modul yang sudah disediakan di platformnya. Ya, kita baca, siap ujian waktunya yang sudah tentukan, kita ikut ujian, mengerjakan ujian. Ya, tentunya nanti diawali dengan ada pretestnya. Kalau sudah siap dengan modulnya, sudah dibaca-baca, ya kita bisa mengikuti. Tentunya dengan literasi ini siswa ditekankan literasi, guru-gurunya juga tentunya harus melek literasi juga. Harus berliterasi juga. Oke. Ya, itu di tahap literasi ya. Ya. Terus kemudian untuk tahap implementasi, kemudian tahap kreasi itu juga ada literasinya juga, itu ada modul-modulnya juga. Tetapi perlakuannya hampir sama. Ya. Jadi nanti ada tugas-tugas, ada post-testnya, ada tugas yang harus di-upload. Ya. Kecuali literasi itu nggak ada tugas-tugasnya. Ya. Untuk tahap berbagi dan berkolaborasi, ya ini nanti teman-teman peserta yang sudah masuk level 4, ya, yang sebelumnya itu tidak pernah berkomunikasi dengan teman sejabatnya, ya, belum pernah berkomunikasi dengan pejabat-pejabat, maka di level keempat ini belajar untuk berkomunikasi, berbagi, dan berkolaborasi. Menarik. Kalau dengan Ki Hajar, apakah juga sama seperti itu, Kak? Ada level-levelnya? Ada level dan trik. Kalau Ki Hajar levelingnya juga ada. Yang pertama adalah level basic. Level basic yaitu siswa menjawab
sekitar 20 nomor soal terkait dengan STEM, berarti ada soal-soal terkait dengan mapel matematika, mapel IPA, itu banyak di sana. Jadi siswa menyelesaikan soal itu dan menjawabnya secara daring serentak se-Indonesia. Nanti mereka pesertanya berkumpul dalam satu Zoom meeting, kemudian dikerjakan bersama-sama. Misalnya satu laptop dikerjakan 3 temannya, ya boleh saling memberi informasi. Nah kemudian level basic itu hanya menjawab itu, kemudian nanti akan di ranking oleh pusat. Di ranking menjadi 20 terbaik masing-masing provinsi. Kalau daftar pertama sebanyak-banyaknya gitu kan. Alhamdulillah kalau tim saat ini peserta ketiga terbanyak sih masih ya, mudah-mudahan nanti menjadi ke satu lagi. Nah, dulu kan pas awal-awal tingkat pertama. Iya, ini ada juga yang mau mengejar ternyata kan. Nah, kemudian setelah itu di intermediate itu 20 terbaik, Kaltim juga akan diberikan tantangan juga sama soal sebanyak 20 nomor yang bertopik STEM tadi ya, sains, teknologi, engineering dan matematik, dan pola menjawabnya juga sama, dikumpulkan dalam satu Zoom, waktunya bersamaan dan akan di ranking lagi menjadi dua terbaik masing-masing provinsi, masing-masing jenjang. Itu masuk ke dalam tahap advance. Nah, tahap advance itu nanti mereka itu diminta untuk mendesain atau membuat konsep tentang STEM itu sendiri. Apa yang akan dibuat? Ya, beberapa tahun lalu saya mendampingi siswa dari PPU, kemudian juga dari SDY PPSP di Kutai Timur, bahwa mereka membuat proyek STEM itu ini beranjak dari permasalahan di lingkungan sekolahnya. Tiap hari itu ada daun-daun yang jatuh sehingga itu menjadi masalah tersendiri. Kalau hanya disapu, dibakar itu tidak memberi nilai tambah, tapi mereka membuat sebuah rekayasa kompos. Boleh jadi kompos ini sesuatu yang biasa, tapi mereka mampu mengemas dengan cara yang berbeda, cara mengolahnya, bahannya maupun akhir sehingga mampu meyakinkan dewan juri bahwa kompos hasil buatan mereka dari runtuhnya daun-daun di sekitar lingkungannya itu menjadi sesuatu yang bernilai. Itu yang dilakukan SDY PPSP beberapa tahun lalu yang saya juga terlibat untuk mendampingi. Nah, ini di level advance ini masih dalam tataran konsep. Kalau yang dulu sudah jadi. Nah, kemudian konsep itu nanti akan dipaparkan di pusat untuk diimplementasikan. Nah, itu nanti tahapnya adalah tahap final. Kalau tahap final itu sudah langsung mempraktekkan apa yang dikonsep harus sudah jadi barang jadi yang memiliki nilai manfaat. Nah, seperti itu tahap-tahap, dan itu divideokan, di proses-proses pembelajaran itu divideokan seperti itu. Nanti contoh-contoh videonya ada sih di websitenya Ki Hajar Kemendikbud. Iya, bisa dicek di sana ya. Bisa dibuka ya. Sehingga mungkin ada sekolah-sekolah nih yang ingin siswanya juga bisa selangkah lebih maju dan mengikuti trik-triknya ya. Iya, betul. Ini pertanyaan terakhir nih untuk bapak-bapak berdua. Kebetulan kan beliau ini termasuk bahasa saya juga adalah duta teknologi ya, untuk menjadi salah satu DT ya, duta teknologi Kemdikbud ya. Bukan Jutek ya. Ini pertanyaan terakhir nih karena waktu kita sedikit ya. Apa sih kiat-kiatnya, triknya gitu ya? Wow. Ini rahasia nih, rahasia yang dikabarkan ke semua orang. Oke. Jadi begini. Oke, terima kasih untuk trik-trik menjadi duta. Tentunya harus melewati beberapa level yang sudah disebutkan tadi ya. Harus lolos dari level 1. Level 1 harus lolos ke level harus lulus. Kemudian masuk level 2, level 2 lulus. Kemudian masuk level 3. Ya, di level 3 ini, ya ini mulai ada kompetisinya. Kalau level 1, 2 itu tidak ada kompetisinya. Ya, asalkan level 1 lulus, mengerjakan post test lulus, ya. Kemudian level 2 itu ada tugas, ada post testnya juga, lulus, ya. Masuk level 3 mengerjakan tugas, mengumpulkan tugas, kemudian mengerjakan post testnya. Ya, di level 3 ini setiap provinsi itu diambil 30 besar. 30 besar. Ya, 30 besar masing-masing provinsi. Diambil nilai yang tertinggi di ranking ya tentunya. Ya, kalau di Ki Hajar tadi 20, kemudian 2 ya, Kak. Kalau di pembatik
30 besar. Ya, sebagai tambahnya untuk level 1, level 2, level 3 ini ada pembimbingannya juga ya, tetap pembimbingannya nanti secara daring atau online. Ya, untuk nanti kalau sudah masuk ke 30 besar, ya ini ada kebiasaan tahun yang lalu itu ada pembimbingan secara luring. Ya, secara luring. Jadi 30 besar satu provinsi dikumpulkan di mana begitu. Mudah-mudahan nanti itu juga yang ya. merupakan seleksi dari duta teknologi. Duta teknologi. Iya. Kalau dulu duta rumah belajar. Dan dan yang ini yang bonusnya lagi di setiap level. Jadi duta teknologi itu ada merupakan bonus ya. Iya. Sementara itu bonus. Ya. Iya. Bonus dari kegiatan pembatik. Iya. Dan setiap level itu ada sertifikatnya. Iya. Nah, Jadi itu setiap level itu mendapatkan sertifikat bertaraf nasional ya. bertaraf nasional. Sertifikat diklat ya, bukan webinar. Iya betul. Tapi diklat atau Baik, terakhir mungkin Pak Yahya triknya. Triknya Singkat yang saja. pertama seorang duta itu harus upgrade teknologi pendidikan tentunya ya. Tahun ini dengan 5 tahun yang lalu beda. Dulu saya menggunakan ini, sekarang ternyata ada muncul lebih canggih lagi. Betul. Jadi upgrade. selalu harus Bisa upgrade pendidikan. upgrade dan update. Kemudian memiliki hobi berbagi ya. Jangan ada kata wanitiro, jangan. Iya. Harus rela berbagi. Kalau kita tidak mampu berbagi dengan harta, berbagi dengan keterampilan kita, berbagi dengan ilmu. pengalaman kita, ilmu kita, seperti itu akan bermanfaat. Seperti itu Pak Rahman. Baik, Bu Sasa, kita tutup nih perbincangan Iya. kita kali ini. Jika kita tidak bisa berbagi dengan harta, dengan uang, kita berbagi dengan Ilmu. Oke, seperti yang kita lakukan sekarang ya. Ya, baik. Baik, marilah insan-insan pendidikan terutama tenaga pendidik ya mari mengikuti kegiatan pembatik ini untuk menunjukkan kompetensi kita. Mari kita berkompetisi ya sesama teman agar nanti akhirnya ya kita bisa bergabung menjadi duta teknologi. Baik, demikian Sinar Kaltim edisi kali ini tentang Pembatik 2024 bersama Ki Hajar STEM 2024 bersama Pak Siri dan Pak Yahya dan juga rekan saya Bu Sasmiati. Sasa. Iya. Sinar Kaltim, senior agen penggerak transformasi pendidikan Kaltim. Hingga sampai di sini, jumpa lagi di edisi berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.